Oke, ini ya, kita mulai saja dulu. Materi kita pada hari ini adalah tentang nilai-nilai kebegrian dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Ini ya, saya akan masuk ke materi yang pertama. Sebelum masuk ke nilai-nilai kebegrian nih, ya ada pertanyaan di situ. Apa itu nilai? Ya, ini saya tanya teman saya ya, namanya ChatGPT. Oke. Apa makna nilai dari sebuah organisasi? Sebenarnya nilai itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus ada nilai-nilai kebegrian? Kenapa harus ada nilai-nilai? Sebenarnya nilai itu apa? Gitu ya. Nilai itu skor, Pak. Hasil pembelajaran gitu dan sebagainya. Tapi kalau di penilaian ya, di assessment. Tapi di sini adalah nilai dari sebuah organisasi atau nilai dari sebuah sekolah gitu ya. Sekolah kan juga organisasi. Di sini dijawab seperti ini ya. Makna nilai dari sebuah organisasi adalah merujuk pada prinsip-prinsip dasar, keyakinan, dan standar moral yang menjadi pedoman perilaku dan pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. Oke, dasar yang di situ adalah sebagai prinsip-prinsip dasar ya, yang kita yakini gitu ya, atau standar moral itu ya harusnya kayak gitu nilainya. Setiap perilaku kita, setiap omongan kita, setiap tindak yang kita lakukan, apapun itu standarnya mengikuti moral yang dalam nilai-nilai ini gitu. Standar moral yang menjadi pedoman perilaku gitu, ataupun pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. Nilai ini membentuk jati diri organisasi dan mencerminkan budaya kerja serta etika bersama yang dijunjung tinggi oleh seluruh anggotanya. Jadi semua harus tahu sebenarnya nilai-nilai kebegrian ini apa aja dan harus bagaimana kita bersikap, berperilaku. Di sini menunjukkan jati diri organisasi. Artinya apa? Kalau kalian nanti di luar sekolah, kalian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebegrian, itu orang tanpa dikasih tahu udah tahu. Oh, ini anak ini dari siswa di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini gitu. Yaitu identitas jati diri kalian. Nah, kalian harus punya nilai-nilai ini gitu. Ya, tapi itu tentang nilai ya. Nah, nilai-nilai kebegrian. Penjelasan lebih mendalam di sini, nilai organisasi menjawab pertanyaan seperti apa yang dianggap penting oleh organisasi. Sebenarnya yang penting itu apa tuh yang harus kita lakukan, yang harus kita dalam kita pedoman berperilaku, dalam kita bersikap itu yang diinginkan, yang dianggap penting itu apa? Bagaimana seharusnya anggota bersikap atau bertindak? Apa standar moral yang tidak bisa ditawar dalam mencapai tujuan organisasi gitu. Intinya ya harus itu yang kita pegang, yang kita yakini sebagai pedoman, sebagai dasar kita dalam bertindak apapun itu nanti. Ya, dalam contoh ketika kita masuk ke sekolah, salam gitu ya sama Bapak Ibu guru yang piket, mungkin salaman, terus jalan ke parkiran, kok ada teman yang kesulitan mau parkir, kita bantu. Itu udah menunjukkan sebuah nilai ya, pedoman gitu. Kenapa kok kita harus membantu dan sebagainya. Nah, karena nilai itu yang harus dikuatkan gitu, yang harus ada di dalam diri kita. Itu nilai. Ya, jadi kalian paham dulu tentang apa itu nilai gitu, ya. Sebelum kita belajar selanjutnya, yaitu tentang nilai kebegrian. Ya, sering orang bilang di Yayasan Bogri itu bilangnya kain pel. Ya, ini kayak metode mnemonik atau jembatan keledai untuk mengingat-ingat kain pel. K-nya, KA-nya itu kasih yang pertama, in-nya itu adalah integritas, dan pel-nya adalah pelayanan yang tulus. Itu nilai yang dimiliki di sekolah kita ya. Nilai kebegriannya itu di situ. Kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Gitu. Itu yang harus kita terapkan. Contoh tadi ketika di parkiran ada temen parkirnya susah atau mepet, kita di sampingnya, oh iya kak, saya bantu kak, saya geserkan yang ini gitu, atau saya pegangkan yang ini dan sebagainya. Nah, itu kasih contoh misal seperti itu. Oke. Kemudian integritas ya, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan, tetapi sebelum ke sana saya minta untuk
Nah, ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai nilai-nilai ini? Ya, tentang definisinya ya, nilai kebakrian, tentang kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Gitu. Silahkan bisa di-scan barcode ini. Silahkan isi 3 pertanyaan itu. Apa itu kasih, apa itu integritas, apa itu pelayanan yang tulus. Gitu. Coba silahkan ya. Saya tunggu. Nih, saya juga sambil pantau jawaban-jawaban kalian. Saya tunggu sampai 828 ya, 5 menit coba, atau lebih cepat lebih baik. Silahkan diisi ya, pakai Menti ini. Saya pengen lihat nih pengetahuan kalian nih, ya kalian tahu dari kata kasih itu apa, integritas itu apa, pelayanan yang tulus itu apa. Itu coba kalian scan, kemudian kalian isi ya, pengetahuan kalian saja, nggak usah yang gimana-gimana ya, yang ada di dalam diri kalian sendiri. Oke, saya tunggu. Oke, coba kasih dulu nih. Ternyata bisa berubah-berubah di HP-nya. Sekarang yang kasih ya, harusnya berubah pertanyaannya nih. Silakan. Oke, good. Sudah ada yang mengirimkan. Oke, kasih itu memberi. Kasih itu cinta ya, cinta yang tulus, saling mengasihi, perhatian kepada sesama, membantu satu sama lain. Oke, yuk ditunggu yang lain. Oke, memberi, saling mengasihi, berperilaku atas cinta, perhatian kepada sesama, membantu satu sama lain. Yuk yang lain. Sebelum saya geser lagi ini, baru 6 yang mengisi. Saling membantu. Oke, membantu satu sama lain, saling membantu, berperilaku atas cinta, belum ada lagi. 8. Oke, peduli dengan orang lain. Yang lain ada 16 itu harusnya. Ayo, apa yang terpikirkan aja pertama gitu. Oke, kalau gitu untuk menyingkat waktu nggak apa-apa lah kayak. Tapi tolong ya yang berikutnya ya. Ya, sekarang integritas. Integritas, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar integritas? Oke, 2. Coba. Profesional, jujuran dan komitmen, berkata atas fakta. Oke, apa adanya ya, objektif, good. Integritas, konsisten. Wah, ada jiwa korsa juga. Konsisten cukup banyak ini, lebih besar. Oke, good. Lagi jujur
Oh, bagus, bagus, bagus. Bagus nih, integritas sudah lebih pada bisa apa ya? Bilang jujur gitu ya. Ya, salah satu ya integritas itu memang jujur. Jujur itu apa adanya ya. Kalau yang dipikirkan A atau yang baik A, yang dilakukan juga A gitu ya. Yang dikatakan ya A. Bagus. Sudah cukup banyak ini yang bilang jujur, kejujuran, profesional, sesuai yang dilakukan. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sudah ya, sudah pada mengisi yang pertama tadi. Oke. Tidak ada keterpaksaan. Gabungan dari keduanya, pelayanan sama tulus, bertindak atas dasar kasih, baik, pamrih, sport. Oke. Ya, terima kasih yang sudah mengisi nih. Itu dari apa yang ada di pikiran kalian pertama tentang kata-kata dari nilai-nilai itu tadi, gitu ya. Nah, lalu saya lanjutkan materi yang diberikan dari sekolah, gitu ya. Ini nilai-nilai kepebrian ada kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Yang pertama kasih, dasar dari segala sesuatu. Oke. Ini diambilkan dari ayat di Alkitab ya, 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Membagikan segala sesuatu, misal kita membagi apa ya, materi ya, misalnya kita bagi-bagi uang ke orang gitu, tapi kita sebenarnya nggak ada kasih, ya seperti itu nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya gitu ya, kalau kita nggak memiliki kasih itu. Jadi kayak malah nggak menghormati dan sebagainya, dan kita malah yang bisa meremehkan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dengan kasih beda ya. Kasih adalah memberikan diri kepada orang lain loh, ini bahkan memberikan diri loh ya, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri ya. Kasih adalah tindakan, bukan hanya perasaan, apalagi cuma omongan gitu ya. Dia lebih ke tindakan. Misal kita, wah itu teman kita kasihan ini, ya lakukan dengan tindakan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu teman gitu ya. Kasih sejati rela berkorban tanpa mengharapkan balasan. Wah ini ya, kasih itu tanpa mengharapkan balasan. Ini kalau kita pahami kayak kalimat yang bawah nanti ya, yang tulus ya. Kasih memiliki ciri sebagai berikut: sabar, murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri ya, tidak pemarah atau dendam. Contoh nyata penerapan kasih misalnya menunjukkan empati kepada sesama, mengasihi bahkan ketika tidak mudah, termasuk orang yang menyakiti kita. Itu kadang wah ya, itu kalau dia itu si A itu misal dia pernah nyakitin saya, terus kita nggak mau berbuat baik sama dia atau urus saja sendiri gitu, nggak seperti itu ya. Dia tidak pendendam. Mana tadi ada tulisannya ya tadi ya, tidak mendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain gitu. Itu kasih ya. Membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain, tidak egois, itu juga karena ada kasih gitu ya. Itu oke. Lalu yang kedua, integritas ya, hidup dalam kebenaran. Tadi sudah ada beberapa yang bilang jujur, bagus, dan diambil pun ayatnya pun dari sini, Amsal 11 ayat 3 itu juga tentang jujur ya. Orang yang jujur dipelihara oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Gitu ya. Berarti integritas itu ya kita harus jujur. Kalau kita berbuat salah, orang lain gak ada yang tahu, ya kita bilang, katakan, akui, iya saya salah gitu. Yang penting salah itu adalah ya tahu kita salah dan harus kita perbaiki bagaimana gitu. Itu yang penting, jadi lebih baik sih kalau menurut saya ya. Kalau saya itu kalau sama dalam belajar itu mau dimarahin guru, dosen, marah apapun silahkan. Yang penting saya tahu salahnya dan saya jadi lebih baik gitu. Nah, ini kita belajar tentang integritas ya. Misal ini kejadian beneran ya, dulu pernah siswa kelas saya yang menggunakan HP temannya untuk menggunakan akun Instagram HP temannya itu
untuk merekam kegiatan di kelas. Waktu itu ada guru yang sedang menjelaskan, kebetulan gurunya juga saya kalau nggak salah dulu. Nah itu wali kelasnya saya juga. Tetapi dia juga men-syuting temannya yang sedang malah tidur di belakang gitu ya. Di belakang sedang tidur. Dan kelihatan di situ adalah dari sekolah gitu ya. Dan itu viral. Walaupun itu hanya bercandaan, viralnya negatif gitu. Ya. Wah, itu cukup viral, akhirnya rame, siswanya dipanggil. Ya. Yang punya HP yang dipanggil. Karena yang punya akun. Saya nggak tahu, Pak. Yang pakai HP saya nggak tahu, Pak. Saya minta maaf, Pak gitu. Dia meminta maaf dan sebagainya, dia ya takut gitu. Hati-hati ya makanya dengan memposting hal apapun di kelas, di sekolah gitu. Kalau untuk hal yang positif oke, nggak masalah. Tapi untuk hal yang negatif, karena kita nggak bisa menjaga pikiran orang lain. Maksud kita bercanda gitu ya, tapi dia anggap orang lain itu menjelek, jadi menjelekkan nama sekolah. Nah itu ada pasalnya, hati-hati. Menjelekkan nama baik sekolah itu ada pasalnya, apalagi sampai viral. Nah jadi hati-hati dalam bertindak di sosial media gitu ya. Dan hal yang tentang integritas adalah yang merekam tadi, yang memposting itu awalnya tidak berani untuk berkata jujur. Saya tanya siapa yang memposting, siapa yang pinjam HP-nya si A, nggak ada yang mengakui. Nah harusnya kalau kalian memiliki nilai-nilai kebabarian, ya akui, jujur. Ya Pak, saya yang mengupload, saya merekam, saya mengupload di akunnya si A. Akui itu, walaupun pahit, walaupun sulit gitu ya, berat dan sebagainya, nanti saya dihukum enggak atau apa, jujur itu nomor 1 ya. Itu kejujuran itu nomor 1. Ketika kalian memiliki kejujuran, saya yakin ya kalian berintegritas dan kalian akan dipakai di mana-mana, di tempat kerja atau kalian punya pekerjaan itu akan sukses gitu ya. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. Kejujuran gitu ya. Keutuhan hati memiliki makna, apa yang diucapkan sesuai dengan yang dilakukan gitu. Misal, oh itu harusnya kalau jadi siswa itu ya belajar gini, tapi di rumah nggak pernah belajar. Nah itu nggak punya integritas gitu. Itu harusnya itu presentasi itu gini, tapi kayak gitu. Sementara dia melakukan sendiri, dia nggak sesuai dengan apa yang dia omongin. Nah itu dia nggak berintegritas itu ya. Itu integritas. Selanjutnya, pelayanan yang tulus, melayani dengan hati. Lakukan semua itu dengan sukacita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini seingat saya ayatnya bukan ini gitu ya, tapi saya cari di internet tadi. Ini di Alkitab ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Ini ayat ini kalau masih egois berat untuk dilakukan ya, tapi kita harus merendahkan hati, kita melayani Tuhan gitu ya. Melayani Tuhan saya yakin bisa memahami dengan utuh gitu ya. Ini ayat ini juga menguatkan bagi saya ya. Pelayanan yang tulus memiliki makna memberi tanpa pamrih, melayani karena kasih, bukan demi pujian atau posisi, yang menyadari bahwa kita adalah pelayan bukan pemilik. Pelayanan yang tulus dapat diwujudkan dengan tidak mengeluh meski lelah gitu. Membantu teman capek dan sebagainya, enggak apa-apa, it's okay ya, memang capek tapi saya mau membantu gitu ya. Itu pelayanan yang tulus, tidak mencari sorotan atau pujian dari orang lain dan seterusnya gitu. Ada juga melayani dengan doa, motivasi yang benar dan seterusnya ya. Itu pelayanan yang tulus itu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan gitu ya. Itu tentang hal yang tulus gitu. Nah, kalau apa ya, saya jadi ingat gitu ya, tentang cinta yang tulus gitu ya. Kalau tulus itu, kalau kita mencintai seseorang gitu ya, ingin mencintai dengan tulus ya, apa yang
yang bisa saya berikan, saya lakukan dan tulus. Kalau dia nggak menerima, dia nggak merespon saya gitu ya, bertepuk sebelah tangan nih ya, misal ya it's okay, no problem gitu ya, ya saya tulus melakukan ini gitu. Saya nggak mengharap kamu membalas gitu, membalas dengan baik atau membalas untuk keuntungan saya gitu. Itu pelayanan yang tulus ya, melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apapun imbalan untuk diri sendiri gitu. Pelayanan yang tulus, kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Diharapkan ketiga nilai ini ada di diri kalian masing-masing ya, dalam setiap kegiatan, setiap perilaku, setiap keputusan apapun itu ditekankan gitu. Oke, untuk selanjutnya ada tugas refleksi ya. Refleksikan nilai-nilai kebakrian yang baru saja kamu pelajari. Mau di screenshot boleh nih ya, biar nggak usah buka-buka lagi atau langsung segera dikerjakan. Jawablah pertanyaan berikut dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu telah menerapkan kasih dalam kehidupanmu? Ceritakan. Bisa tambahkan foto dan sebagainya, boleh, silakan. Kemudian yang kedua terkait tentang integritas. Apakah kamu merasa bahwa memiliki integritas itu penting? Mengapa? Berikan penjelasan dan seterusnya. Buatlah rencana nyata mengenai tindakan yang akan benar-benar kamu wujudkan dalam kehidupan yang mencerminkan pelayanan yang tulus. Apa contohnya ya dalam kehidupan kamu yang akan kamu lakukan gitu. Oke, di lingkungan sekolah, rumah maupun pertemanan gitu ya. Diketik, saya baca, ketiklah hasil refleksimu di Microsoft Word ya, atau mungkin tapi nanti tujuannya adalah diubah ke PDF. Sebenarnya nggak harus di Microsoft Word juga ini ya. Misal yang nggak ada sedang dipakai atau gimana komputer atau laptop, saya rasa kepepetnya pakai Note itu bisa ya. Kalau di Samsung ada Note itu, tapi kalau bisa Word, ada Word, pakai Word ya. Nanti kan itu bisa di share jadi PDF, itu bisa kan. Dan pokoknya filenya jadi PDF, dan unggahlah file tersebut pada Google Drive yang telah disediakan. Nanti akan saya kirimkan melalui Bu Melani ya. Dapat memberi judul file dengan format, nah ini ya, nama, kemudian kelas, nomor induk itu yang sebelah kirinya itu ya, atau di kartu tanda pelajar, dicek kartu pelajarnya. Kemudian judulnya refleksi nilai kebakrian. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini tanda kepesanan? Pertanyaan silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya rasa itu ya. Nanti kita akan zoom lagi jam 10 ya. Kita akan nanti mau istirahat atau 10 ya, jam 10 nanti saya buka lagi gitu. Nanti kalau linknya bisa pakai ini lagi, kalau nggak nanti saya kirimkan lagi gitu. Oke, silakan langsung dikerjakan, diketik, langsung dikumpulkan. Saya saya kirimkan melalui Bu Melani gitu ya. Selamat mengerjakan tugas refleksi, selamat menerapkan nilai-nilai kebakrian. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan dulu. Terima kasih, Ya, sama-sama. Pak. Oke. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Oke. Pak.